guys, hari ini kita menghack videonya Atalah ya. Jadi hari ini saya akan menjelaskan, kita akan bikin video IPA, video monolog. Oke, pertama-tama kita bakal cari Atalah dulu coy. Atalah di mana? Coy, lihat coy, Atalah coy. Sendiri di situ coy, Atalah coy. Dingin banget gak sih? Hihi. Wah, ayo. Ada. Ngevlog di mana nih? Di mana? Hah? Apa? Di mana? Ayo, di mana? Tonton ya kamera. Oke. Bentar toh. Taruh sini saja. Ayo, monggo. Jadi, begini. Oke, sip. Halo masyarakat Indonesia, saya Atalah Sasaki dari kelas 7C SMP Negeri Malang. Hari ini saya akan membawakan video tentang gempa yang terjadi di Cianjur beberapa pekan lalu. Sebelumnya, Cianjur adalah ibu kota dari Kabupaten Cianjur yang sekaligus menjadi pusat pemerintahan dari Kabupaten Cianjur, yang juga letaknya berada di kaki Gunung Gede. Cianjur juga merupakan sebuah wilayah kecamatan yang terletak di Tatar Pasundan, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Karena hal itulah Cianjur merupakan tempat yang sangat penting Kabupaten Cianjur. Gempa adalah hal yang wajar terjadi di Indonesia karena berada di lempeng tektonik, yaitu lempeng Indonesia Australia, lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Laut Filipina. Dikutip dari BBC Indonesia, salah satu warga yang terdampak gempa di Kelurahan Bojong Herang mengaku masih kaget sekaligus was-was akan potensi gempa susulan. Endang Rosidah berumur 58 tahun sedang menelepon keluarganya ketika gempa berkekuatan 5,6 magnitudo itu mengguncang di Cianjur. Ceritanya, lagi ngobrol gitu, Masya Allah ini ada apa? Kaget ada yang jatuh dari dinding di belakang. Di belakang perabotan pada jatuh. Astagfirullah, terus berlindung di bawah meja. Karena takut ada yang jatuh dari atas, mau lari keluar takut keburu jatuh di pikiran saya. Gemeteran sampai 2 jam soalnya saya sudah tua, sudah lemah, jelas neng. Halo, jadi ini Atanya lagi pingsan karena tadi habis kegigit. Nah, jadi mengacu pada lokasi kedalamannya bahwa gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal. Guncangan tersebut disebabkan oleh akibat aktivitas sesar genang atau patahan. Warga yang mengungsi dilaporkan berjumlah 61.908 orang yang tersebar di berbagai wilayah di Cianjur. Gempa tersebut juga bertambah pada 56.320 rumah warga, yang diantaranya 22.240 rumah mengalami rusak berat, 11.641 rumah mengalami kerusakan sedang, dan sisanya mengalami kerusakan ringan. Dan bertambah juga pada lingkungan, yakni rusaknya fungsi lingkungan hidup, erosi tanah, terkikisnya tanah, dan terkadang ada pencemaran tanah yang mengakibatkan perubahan alam karena tanah sudah tidak bisa ditanami lagi. Seperti gambar yang ini dan yang ini. Hal tersebut juga bisa merusak keberlangsungan hidup manusia karena membuat tanah tidak bisa ditanami lagi, dan manusia bisa saja kekurangan makanan pokok berupa beras atau nasi yang mengakibatkan kelaparan massal. Bukan hanya konsumsi, tetapi fasilitas kesehatan bisa juga terganggu karena rusaknya fasilitas kesehatan yang mengakibatkan orang yang terdampak tidak mendapatkan perhatian khusus. Selain dampak sebelumnya, ada juga dampak yang terjadi pada ekosistem, yakni bisa mengakibatkan kerusakan habitat bagi pohon-pohon besar, menyebabkan longsor, rusak sungai atau danau. Selain itu, gempa juga bisa mengakibatkan perubahan dalam sistem air. Hal ini dapat mengganggu pasokan air bersih bagi organisme hidup dan mengubah kondisi ekosistem yang bergantung pada air. Dikutip dari BBC Indonesia, Presiden Joko Widodo juga memastikan bahwa pemerintah akan memberikan bantuan kepada masyarakat yang rumahnya mengalami kerusakan, baik itu mengalami rusak berat, kerusakan sedang, maupun kerusakan ringan. Pak Presiden Jokowi mengatakan
Yang rusak berat akan diberikan bantuan 50 juta, yang mengalami rusak sedang diberikan bantuan 25 juta, dan yang mengalami rusak ringan diberikan bantuan 10 juta. Tapi yang paling penting adalah pembangunan rumah-rumah yang terkena gempa bumi diwajibkan untuk memakai standar-standar bangunan anti gempa oleh Menteri PUPR. Dan karena ada yang tertapak dengan ekosistem, saya berpendapat jika bisa dilakukannya konservasi tanah, membuat daerah sering, counter farming, dan reboisasi untuk menanggulangi dampak dari erosi tanah. Sekian video dari saya, Atala Raffisan Sasaki. Dan saya Oke Boneka Gurita. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Terima kasih dan sampai jumpa.